Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, selamat datang kembali di tutorial TV at Beni RH. Nah, kali ini kita akan mencoba belajar tentang komponen view lain yang ada di Android Studio, yaitu checkbox ya. Nah, mungkin contoh dari projectnya seperti ini. Nah, jadi ada 3 buah text box ya. Yang ini mewakili daftar minuman. Nah, kalau saya pilih teh misalnya, kemudian saya klik button, nanti muncul tos minuman, itemnya teh yang saya pilih tadi ya. Kalau tiga-tiganya saya pilih, nanti muncul ketiga buah item ini. Nah, ini adalah program sederhana ya, program sederhana untuk memahami cara kerja checkbox gitu kan. Kemudian bisa dikembangkan oleh teman-teman untuk program yang lebih kompleks. Nah, jadi tutorial ini sengaja sederhana dulu. Nah, nanti dilanjutkan dengan project yang lebih kompleks ya. Oke, teman-teman, langsung saja ke tutorialnya. Kita bikin project baru ya. Create new, kemudian pilih empty activity. Kemudian nama projectnya adalah checkbox gitu ya, checkbox. Yang lainnya, settingan lainnya bisa dibiarkan saja. Langsung kita klik finish. Oke, kemudian kita tunggu sebentar sampai loading projectnya selesai ya. Nah, apa sih kegunaan dari checkbox? Nah, teman-teman gini. Jadi ada kalanya kita itu perlu membuat pilihan gitu kan. Nah, checkbox ini adalah komponen untuk menerima input dari komputer ya kan. Nah, bedanya dari jenis input lain kayak edit text. Nah, kalau edit text itu kan teksnya kita bisa ubah-ubah tuh, kita yang ngetikkan. Tapi kalau checkbox itu kita diberi pilihan, yang mana pilihan tersebut bisa kita pilih lebih dari satu. Nah, itu maksud fungsi dari checkbox. Saya ulangi ya. Jadi fungsi checkbox adalah daftar atau list dari beberapa pilihan, yang mana dari pilihan-pilihan tersebut kita bisa pilih lebih dari satu. Nah, selain checkbox ini ada lagi yang namanya nanti radio button. Radio button itu sama seperti checkbox, hanya saja dia cuma bisa dipilih salah satu itemnya saja. Nah, gitu ya. Jadi nanti kita juga belajar radio button. Oke, itu pengertian dan fungsinya. Oke ya. Nah, jadi biasanya checkbox ini digunakan untuk misalnya kayak aplikasi restoran. Kita disediakan menu gitu kan. Kalau teman-teman pernah ke restoran atau ke tempat makan, jadi ada menu, yang mana menu itu kan bisa dipilih lebih dari satu ya. Nah, itu cocoknya digunakan checkbox, bukan radio button, bukan edit text ya. Nah, soalnya ribet kalau pakai edit text ya, kita harus ngetik lagi dan ketikannya mungkin bisa jadi salah. Nah, jadi daripada orang harus ngetik dan ada kemungkinan salah kalau diketikkan di edit text, maka diadakanlah atau dibuatlah fitur checkbox gitu ya. Oke, teman-teman, cara bikin checkbox itu mudah. Kita ke jendela ini dulu ya, desain, kemudian kita hapus dulu tulisan ini, hapus. Kemudian checkbox itu ada di sini, di bagian button ada di sini checkbox ya. Kita tambahkan berapa tadi? 3 ya. Teh, susu, kopi. Oke, 2, kemudian 3. Oke, teman-teman. Nah, supaya menampilkannya sejajar seperti ini gimana? Nah, oke. Pertama, kita mulai dari yang tengah ini ya. Constraint tengah, sambung ke constraint kanan, checkbox pertama. Oke. Kemudian checkbox ketiga, sambung constraintnya ke checkbox 2. Nah, seperti itu. Kemudian baru kita tentukan. Oke, bentar ya. Baik, teman-teman, maaf tadi ada ini, saya jeda dulu ya. Oke, jadi sampai sini ya. Nah, kita akan meratakannya seperti ini. Caranya gimana? Nah, caranya pertama constraint atas, kemudian kiri, kemudian ini, oh ya, sudah ketemu.
Oke, kita tentukan kirinya 16 marginnya, atasnya juga 16. Nah, kemudian checkbox 2, ini constraint atasnya ke bagian atas layar. Kita tentukan margin atasnya seperti ini, kemudian checkbox ketiga juga ya, margin atasnya. Dah seperti itu. Baru kita ubah atributnya. Yang pertama adalah ID. Nah, saya suka kalau checkbox ini ID-nya itu saya mulai dengan, biasanya ya, saya mulai dengan CB, singkatan dari checkbox. Kemudian ini checkbox 1 biasanya gitu. Kalau dalam ini aplikasi ada banyak checkbox, biasanya saya lebih suka nyebutnya CB1. Gitu ya, CB1, kemudian secara berurutan CB2, CB3 dan seterusnya. Kemudian teksnya kita rubah apa tadi? Teh ya, teh. Enter. Kemudian untuk yang checkbox 2 CB2, kemudian ini enter juga bukan, teh susu. Kemudian ini CB3. Kemudian ya, ini adalah kopi. Oke, ini daftar minuman ya. Teman-teman boleh nggak sama dengan yang saya, jadi sesuaikan saja. Yang penting ya nggak error. Oke, ini kalau tampilannya dempet seperti ini, berarti kita perlu menentukan margin. Mungkin untuk yang tengah ini atau CB2 marginnya bisa 16 ya. Kemudian yang ini juga margin kirinya 16. Oke, sudah nggak dempet. Kemudian kita tambahkan button ya. Button. Nyambunginya di mana? Oke, nyambunginya bisa di salah satu ini. Saya lebih suka yang ini aja deh. Oke, kemudian kiri kanan. Kemudian teman-teman pilih layout width-nya 0 dp atau match constraint. Constraint atas 16, bawah maaf, kiri 16, kanan 16. Oke, gitu ya. Kemudian gimana supaya dia bisa menampilkan toast ini ya. Nah, seperti ini. Ini adalah toast namanya. Teman-teman, jadi untuk toast ini ada tutorialnya ya, di sebelum tutorial checkbox ini ada tutorial yang namanya toast dan alert. Kalau teman-teman mau ini bingung tentang cara bikin toast, silahkan ke tutorial sebelumnya ya. Oke, langsung saja kita ke coding. Logikanya dulu ya, logika aplikasinya. Jadi kalau kita klik button, nanti akan muncul toast yang menampilkan item apa saja yang kita pilih, gitu kan? Nah, item apa saja yang kita pilih. Oke, caranya gimana? Nah, berarti kita bikin dulu ini, bikin method atau fungsi ya, public void, kemudian sebut saja check. Oke, V besar enter, V kecil enter, kemudian kurung kerwal buka. Kemudian nih kita perlu, karena kita menggunakan 3 komponen checkbox, maka kita harus melakukan apa biasanya yang pertama. Nah, teman-teman kalau sudah menonton tutorial ini tahu ya. Nah, jadi tutorialnya dari awal, maksud saya menonton tutorial dari awal, pasti saya biasanya nih melakukan deklarasi gitu ya. Komponennya apa? Checkbox ya kan. CB, ID-nya CB1, CB2 dan CB3 gitu kan. Habis deklarasi apa? Nah, biasanya adalah identifikasi. Caranya adalah CB1 sama dengan find view by id r.id.cb1. Oke, Ctrl D 2 kali gitu ya. Kita rubah ini 3, ini 2, kemudian ini 2, ini 3 gitu ya. Jadi lebih singkat caranya. Nah, oke teman-teman, kita sudah melakukan apa namanya deklarasi dan identifikasi. Gimana caranya, cara kerjanya sehingga kalau checkbox ini kita klik maka muncul toast ya kan. Nah, pertama-tama kita harus yang namanya kan toast ya. Saya bilang di tutorial sebelumnya, toast ini
dari segi pesannya ada TOS yang langsung menampilkan pesan string atau menampilkan variabel gitu ya. Nah, di sini kita butuh variabel. TOS yang menampilkan variabel. Nah, untuk menampilkan T artinya item-item ini kita harus ambil dulu atribut teksnya gitu ya. Ambil atribut teksnya dan nanti simpan di dalam variabel. Lalu kita menampilkan TOS isinya adalah variabel tersebut. Nah, gitu. Baik, pusing ya. Kita langsung bikin aja ya. String, nanti saya akan jelaskan cara kerjanya. Kita sebut aja variabelnya adalah pesan dan harus ada ini ya, petik dua kali. Jadi nilai pesan ini adalah sebuah string kosong. Nah, kemudian caranya gini teman-teman, pakai if ya. Jadi nggak seperti edit text. Kalau edit text itu kan dia langsung get text gitu ya. Nah, kita memerlukan metode isChecked ya. Oke, saya ini dulu. Artinya jika CB1 dicentang, nah gitu kan, jadi centang maka lakukan. Nah, ini adalah makna dari if CB1 is checked gitu ya. Kalau dicentang maka pesan, variabel pesan ini nilainya adalah pesan plus apa? Plus cb1.get teks ya. Kita ambil teksnya tadi, konversi ke string. Oke, konversi ke string ini seperti biasa ya, karena pesan ini adalah tipenya string gitu ya. Oke, ini sudah kita ambil untuk CB1, kemudian CB2 dan CB3 ya. Kita collapse dulu ini, kemudian taruh kursor di sini, Ctrl D 2 kali. Itu 2. Maaf, salah. 2 kali ya, Ctrl D. Nah, gini. Kita rubah ini CB2, CB3, CB3 gitu kan. Kemudian ini bisa kita expand, kemudian nah ini tinggal kita tampilkan TOS-nya. TOS.make text dalam ini pada activity apa? Kita pengen menampilkan TOS-nya pada activity apa? Ya, pada activity yang kita berada sekarang, yaitu main activity.java. Bukan activity ya, kelas. Oke, java.this ya. Kemudian pesannya apa? Ya, pesan tadi ya, variabel pesan. Kemudian TOS dot length, pilih yang long dulu. Kemudian dot show. Nah, gitu ya. Nah, ini sudah selesai codingnya. Kita akan lihat hasilnya apakah sama dengan yang kita inginkan. Oke, untuk buttonnya kita setting on click-nya ya. On click jangan lupa, karena kalau nggak ada on click nanti codingnya ini nggak dijalankan. On click-nya cek ya untuk button cek. Nah, coba jalankan apakah berhasil. Kita tunggu ya. Oke, kita tunggu. Nah, dari segi tampilan sudah mirip ya. Coba saya lihat nih tampilan yang apa, contoh checkbox yang contoh, project checkbox contoh. Kalau ini yang baru kita bikin, kita klik teh dulu, bisa nggak? Nah, muncul ini ya, muncul TOS teh. Nah, kita bandingkan tampilannya dengan yang check satu ini, yang project contoh ini. Nah, di sini muncul minuman titik 2 strip teh. Nah, itu cara bikinnya gimana? Coba saya bikin ini, pilih tiga-tiganya. Nah, muncul ya, minuman titik 2 teh. Untuk menampilkan tulisan minuman, teman-teman, di bagian sini ya, di bagian sini tulis minuman spasi petik titik 2 plus. Nah, jadi kita di sini artinya menggabungkan string minuman dengan tulisan minuman, dengan kita menggabungkan string ini dengan variabel pesan gitu ya. Kita coba lagi apakah benar. Oke. Nah, gimana supaya teh ini di bawah seperti ini ya, seperti ini. Oke, coba. Nah, di bawah dan ada stripnya. Supaya tulisan teh itu di bawah, maka sini teman-teman, sini. Nah, kita tambah ini garis miring terbalik n. Nah, ini
adalah fungsi untuk menampilkan karakter, menambahkan karakter enter ya. Jadi tampilan setelah minuman ini akan ditaruh di bawahnya. Coba kita run dulu ya, kita buktikan. Oke, nah ini fungsinya adalah ini, supaya item atau checkbox tadi ditampilkan di bawah minuman. Untuk menampilkan strip, taruhnya di mana? Nah, stripnya taruh di sini teman-teman. Petik 2 strip, kemudian tanda plus. Artinya apa? Nah, nilai pesan. Pesan ini kan tadi nilainya kosong awal ini. Cara kerjanya, katanya jika CB1 cek, kan tadi kita mencentang teh ya, berarti benar ya, maka pesan ini sama dengan pesan plus strip, artinya kosong. Tadi kosong, kosong tambah strip jadi apa? Jadi nilai pesannya adalah strip, kemudian ambil teks dari checkbox 1. Teksnya apa tadi? Teh kan? Coba kita lihat teks dari CB1 adalah apa? Nah, teks atribut teksnya bernilai teh. Maka nanti di sini nilainya adalah strip teh. Nah, gitu cara kerjanya teman-teman. Kita coba dulu ya. Ini untuk teh dulu. Klik teks teh, maaf. Nah, ini muncul minuman teh. Gimana kalau susu? Nah, nanti digabung ya, tulisannya kegabung. Tadi supaya susunya di bawah, maka Ctrl C, kita copy aja Ctrl C, maka kita harus menambahkan backslash in ini, backslash ya, backslash ini tulisannya gini. Backslash artinya garing atau garis miring terbalik. Kalau garis miring yang asal kan gini ya, gini ya. Nah, kalau garis miring terbalik ya gini. Nah, gitu. Pusing ya. Oke, teman-teman. Jadi di sini nah, nambahinnya di sini ya. Petik maka plus petik strip. Bukan strip, garis miring n gitu ya. Nah, tadi sudah saya paste gitu ya. Sama aja kayak yang di sini, berarti kita copy yang ini. Oh, nggak perlu ya, nggak perlu, karena yang ini kan setelah item ini kan nggak ada lagi itunya. Oh ya, salah, di sini juga harus ditambahkan ya. Salah. Di sini ya, di sini, karena kan kalau ini dicentang, maka nanti kalau dua ini dicentang, maka harus ada efek enter setelahnya ya. Jadi harus ada juga di sini dan di sini. Oke teman-teman, kita coba dulu. Satu, oke. Kalau centang lagi gimana? Nah, oke, stripnya belum ada untuk susu ya. Untuk kopi gimana? Nah, untuk kopi sudah di bawah ya tulisannya. Berarti kita tambahin strip di sini seperti ini ya. Strip, paste dan paste. Oke. Kita coba apakah sudah benar. 1 2 3. Nah, gitu ya. Gitu caranya teman-teman untuk ngoding checkbox. Nah, sekarang saya pengen jelasin satu hal lagi. Ini tentang tos leng long. Nah, maksudnya apa? Leng nih bahasa Indonesianya adalah panjang atau ya panjang ya. Kemudian long ini artinya leng long. Artinya gini. Apa sih fungsi dari leng long? Jadi selain leng long ada lagi instruksi lain, yaitu short ya. Leng long, kemudian leng short. Fungsinya apa? Nah, coba kita analisis ya. Fungsinya apa? Nah, kita run dulu. Ini untuk yang leng long ya. Yang long. Aduh, apa sih gitu ya teman-teman katanya. Aduh, maafin. Oke, kalau kita tampilkan, nah, nanti ini berhubungan dengan ini, dengan durasi berapa lama tosnya ditampilkan ya. Kalau long berarti panjang durasi penampilannya, panjangnya berapa detik, berapa hitungan. Ini coba saya hitung ya.
1 2 3 4 5. Nah, 5 detik sekitar lah kurang lebih. Kalau yang short, ingat ya tadi kurang lebih 5 detik atau 6 detik kan, atau 1 sampai 5 detik. Kalau yang short gimana? Nih, coba yang short ya. 1 2 3. Nah, jadi durasi untuk penampilan tosnya lebih singkat ketimbang yang long. Nah, gitu ya. Nah, jadi untuk tos ini tadi kalau kalau tosnya ditampilkan pengen lebih panjang durasinya pakai yang long. Tapi kalau pengen durasinya lebih singkat pakai yang short gitu ya. Itu ngaruhnya kemana? Lumayan ngaruh juga sih kalau tos itu terlalu panjang teman-teman. Jadi durasinya maksud saya kalau terlalu panjang, jadi khawatirnya gini, khawatirnya orang tuh harus nunggu nih. Contoh nih harus nunggu tuh. Kalau kita klik lagi ya kan ada durasinya terlalu panjang ya. Jadi eh, apa proses untuk menampilkan tos berikutnya itu bikin orang tuh cukup menunggu gitu, dan itu kalau menurut saya kurang baik sih. Jadi gitu ya, tergantung keperluan tosnya, jangan juga terlalu panjang, jangan juga terlalu pendek durasinya gitu ya. Nah, jadi dengan kita mengetahui durasi ini kita bisa menyesuaikan mana yang cocok untuk kita gunakan, apakah durasi pendek atau durasi panjang. Nah gitu teman-teman, jadi untuk tutorial checkbox kira-kira gini dulu. Teman-teman bisa bereksplorasi sendiri ya, atau mencoba-coba secara otodidak, mau lihat tutorial kayak mau tutorial lain ya, atau lihat bikin project iseng-iseng gitu ya. Silahkan untuk menambah pengetahuannya ya. Nah, selanjutnya mungkin di tutorial berikutnya kita akan belajar tentang radio button. Untuk itu simak terus tutorial ini. Kalau ada yang bingung, penjelasan bingung atau kurang jelas, silahkan tanyakan di kolom komentar. Kemudian kalau ada kekurangan dari tutorial ini mohon dimaklumi ya. Oke, kemudian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.